Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam perkuliahan spektroskopi atom dan molekul. Pada hari ini kita akan membahas materi mengenai interpretasi data ya pada hasil analisis spektroskopi inframerah atau infrared spektroskop. Jadi sebetulnya kalau kita bicara tentang spektrum inframerah, ya sebagian besar yang sering dimanfaatkan untuk analisis senyawa kimia itu umumnya digunakan pada daerah middle atau infrared menengah ya, infrared yang frekuensinya ada di antara 4.000 cm-1 sampai 500-an. Ya. Jadi di daerah itulah sebetulnya daerah-daerah yang banyak ya memberikan informasi tentang keberadaan gugus fungsional dari suatu senyawa, terutama senyawa-senyawa organik ya yang mengandung gugus hidrokarbon atau senyawa-senyawa yang mengandung gugus karbon ya. Jadi di sini saya ingin menjelaskan ya bagaimana sih sebetulnya langkah-langkah praktis ya mengenali gugus fungsi pada spektrum inframerah yang dihasilkan. Jadi ketika ada hasil penyerapan cahaya di daerah infrared itu kan akan membentuk suatu spektrum yang memberikan informasi ada gugus fungsi apa saja di dalamnya dari struktur molekul yang dikenai oleh sinar infrared tadi. Nah, di sini ada beberapa cara ya atau langkah yang bisa kita lakukan untuk menginterpretasikan data. Yang pertama adalah kita perlu memastikan terlebih dahulu ya kalau senyawa organik itu kan golongannya macam-macam ya. Ada alkana, alkena, alkuna, alkohol, aldehid, ya. Kemudian asam karboksilat dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang paling menonjol itu untuk identifikasi struktur spektrum inframerah itu adalah yang pertama ada tidaknya gugus karbonil. Ya. Gugus karbonil kan Anda tahu ya. C rangkap 2O ini. Dia biasanya memberikan serapan yang kuat atau menyerap di daerah 1.800 sampai 1.660, 1.700-an lah ya di antaranya. Nah, kemudian kalau ada puncak serapan di daerah tersebut, maka kita bisa menanyakan lebih lanjut atau kita bisa mengidentifikasi apakah gugus karbonil ini milik dari asam karboksilat, karena sama-sama mengandung gugus CO kan, asam karboksilat juga, atau amida yang CONH ya, misalnya seperti dalam ikatan antar asam amino ya di dalam struktur protein, atau mungkin juga dia berupa ester ya, COOCH3 ya. Mungkin saya sedikit berikan gambaran supaya lebih mudah lah ya bagi Anda untuk memahami. Di sini saya tuliskan coba ya. Misalnya kalau asam itu kan asam karboksilat maksudnya ya di sini. CO OH kan ya. Nah, berarti selain ada gugus karbonil di sini ada gugus OH ya. Puncak OH ini biasanya dia memberikan serapan di daerah 3.400 sampai 2.400. Tapi kadang-kadang puncak serapan ini juga bisa sedikit overlap ya dengan puncak CH di daerah 3.000 sampai 2.800. Nah, tapi biasanya puncak OH untuk karbonil untuk asam karboksilat dengan puncak OH dengan alkohol itu pasti akan berbeda. Ya. Alkohol itu kan ROH ya. Walaupun sama-sama dia mengandung OH, tapi kan di sini tidak ada gugus CO-nya ya. Kemudian bagaimana kalau misalnya
senyawa amida, ya. Contohnya protein ya, seperti ini kita hapus dulu. Contohnya ikatan karbonil amida ya, seperti ini. Ini kan bisa kita temukan dalam struktur protein ya. Nah, CO di sini dengan CO tadi di asam karboksil itu akan berbeda ya, walaupun dia kadang-kadang memberikan serapan di daerah 1600-an ya atau 1700-an. Nah, kemudian pembedaannya adalah di serapan NH ini ya. NH ini dia memberikan serapan di daerah 3500 ya. Selain CO-nya pasti ada NH di situ kan kalau dia mengandung amida. Bagaimana kalau senyawanya adalah ester ya. Ester itu kan dia mengandung gugus karbonil dan gugus OR ya. Gugus CO-nya ini CO-nya ini, COR kan, itu akan memberikan serapan di daerah 1300 sampai 1000. Ya, bedanya di situ. Sedangkan kalau misalnya di sini ada puncak apa namanya ini senyawa anhidrida asam ya, seperti apa dari asam asetat gitu ya. COOC. Nah, ini anhidrida namanya. Ini juga pasti akan berbeda ya, karena dia mengandung puncak kembar. Ini ada, di sini juga ada. Ya, kalau itu anhidrida asam. Kemudian kalau aldehid bagaimana? Kalau aldehid dia bedanya ada di puncak CH. Ya. Selain CO-nya kan sama-sama mengandung CO ya, tapi di sini dia mengandung H ya, ikatan C dengan H. Ya, selain CO dia ada ikatan C dengan H. Nah, C dengan H ini biasanya akan memberikan serapan di daerah 2750. Ya. Selain kalau di sini R-nya adalah ya 3 misalnya ya, maka dia memberikan serapan di 2850. Tapi puncak dari senyawa aldehid biasanya akan muncul di daerah ini ya. Di bawah 2850 lah, itu puncaknya lebih terlihat. Nah, ini kalau ada gugus karbonil ya. Gugus karbonil itu kan bisa sebagai asam karboksilat, bisa sebagai senyawa karboksiamida ya, senyawa ester atau anhidrida asam ataupun aldehid. Nah, kemudian gimana kalau tidak ada gugus karbonil? Berarti kan dia spektrumnya seperti ini ya. Kalau ada gugus karbonil misalnya dia memberikan serapan di daerah seperti nah, puncaknya seperti ini misalnya ya. Ini di daerah 1800 sampai 1600. Satu ya. Nah, 1800 sampai 1600 ini inilah puncak yang khas untuk senyawa karbonil. Ya. Ya, puncaknya di daerah ini. Tapi kalau di sini misalnya dia seperti ini, rata gitu ya. Di daerah 1700-an ini rata. Artinya berarti dia tidak ada karbonil. Ya. Dia tidak akan memberikan serapan yang tajam di daerah 1700-an kalau dia bukan senyawa karbonil. Karena puncak karbonil itu akan muncul di daerah ini. Nah, tapi kalau tidak ada karbonil itu berarti kan bisa jadi senyawa lainnya ya yang juga di situ kelompoknya bisa macam-macam. Contohnya alkohol ya, tadi saya sudah gambarkan ya. Alkohol itu kan bisa fenol ya, seperti ini ya. Ya kan, seperti ini. Atau
bisa juga dia sebagai alkohol primer ya, apa? ROH gitu ya. Nah, OH dari fenol sama OH dari senyawa alkana alkohol primer itu memiliki puncak yang hampir mirip ya, di daerah 3.600 sampai 3.300. Tapi di sini kita bisa tegaskan ya, untuk puncak fenol ini dia CO-nya ada di daerah 1.300 sampai dengan 1.000 ya. Nah, kalau misalnya fenol di sini berarti kan ada CH lagi, apa? Ikatan rangkapnya gitu kan. Ikatan rangkap CC ini dia tidak ada di dalam struktur alkohol primer yang alipatik maksudnya ya. Tapi di struktur fenol akan muncul ikatan CC ini. Ya. Kalau misalnya alkohol primer alifatik, dia ikatannya hanya CO, kemudian OH, dan CH. Ya. Sedangkan di fenol ada CC, CH, CH juga di sini ada CH aromatik. Ya. Nah, ini berbeda CH yang ada di sini dengan CH yang ada di sini, karena dia di sini dia terikat dengan ikatan CC, ya. CH-nya. Tapi kalau di sini kan dia tidak terikat dengan CC. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau yang ada di sini bukan alkohol? Atau kalau alkohol itu biasanya dia memberikan puncak yang akan kelihatan melebar di sini, daerah 3.500 ya. 3.600 sampai 3.500 3.300 ya. Ini puncaknya agak unik dia kalau COH ini. Dia agak sedikit melebar. Kalau yang lain kan puncaknya biasa tajam gini ya, seperti ini. Tapi kalau OH dia agak melebar. Nah, kemudian bagaimana kalau senyawa itu adalah senyawa amina? Ya, amina itu seperti apa contohnya? Ya, tadi misalnya amina primer ya. Kan amina itu ada NH, ini ya. Ada juga NH2, ada juga misalnya NH, tapi di sini dia akan berikatan dengan C ya. Nah, ini kan disebutnya apa ini? Kalau yang ini adalah amina primer, ya, karena di sini dia mengandung gugus NH2 ya. Tapi kalau amino sekunder dia hanya mengandung satu atom. Ya, karena di sini dia berikatan dengan senyawa karbon atau senyawa lain. Gitu. Nah, tentunya ikatan NH di sini juga akan berbeda untuk yang primer dan sekunder. Ya. Nanti kita akan lihat contoh perbedaan. Kemudian kalau dia bukan karbonil, mungkin juga dia bisa senyawa ether. Ya. Ether itu rumusnya COC ya. Nah, seperti ini. Jadi ciri khasnya apa dari senyawa ether ini? Dia akan memberikan serapan CO. CO ini dari daerah 1.300 sampai 1.000 ya. Di sini mungkin agak sama dengan fenol ya. Ether ini memberikan serapan sama-sama memberikan puncak CO di daerah 1.300 dan 1.000. Bagaimana ngebedainnya? Kalau fenol itu ada OH-nya ya, tadi yang saya bilang melebar ini. Tapi kalau ether nggak ada. Karena dia tidak mengikat, tidak mengandung gugus OH. Itu membedakannya dari keberadaan gugus OH. Nah, kemudian yang berikutnya ya. Kalau misalnya di sini ada ikatan rangkap CC aromatik itu biasanya dia memberikan serapan di daerah 1.600-an ya, 1.600 sampai 1.400. Ini kalau ada CC ya. Nah, cuman kita kadang perlu membedakan CC di sini adalah aromatik atau alifatik.
ya. Kalau aromatik biasanya mereka muncul puncak serapan di daerah sebelah kiri 3.000, jadi 3.000 sampai 3.100 ya. Misalnya ini untuk puncak CC aromatik. Seperti contohnya apa? CC aromatik itu contohnya seperti yang tadi saya tunjukkan di sini ya. Cincin benjen itu kan mengandung CC aromatik ya. Ikatan rangkap. Nah, berbeda dengan CC alipatik seperti yang kayak seperti ini yang saya gambarkan yang lantai lurus gitu ya. Nah, ini kan alipatik, dia tidak membentuk cincin. Jadi CC-nya di sini beda dengan CC yang ada di sini. Karena ya walaupun dia memberikan serapannya di daerah 1600, yang membedakannya adalah di CH. Ditegaskan dengan puncak CH, di mana CH di sini ya aromatik dengan CH alipatik itu berbeda. Ya. Kalau CH aromatik dia 3.000 sampai 3.100. Kalau CH alipatik itu biasanya 2.900 2.800 lah ya sampai 3.000 ya. Jadi perbedaannya ada di sini serapannya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya senyawa tersebut mengandung ikatan rangkap 3 ya. Contohnya seperti CN. Nah, itu akan memberikan serapan di daerah 2.250. Atau CC ikatan rangkap 3 ya alkuna. Ini juga memberikan serapan di daerah ini. Dan puncaknya untuk CH-nya dia bisa memberikan serapan di atas 3.300. Nah, itu perbedaan masing-masing gugus fungsi yang bisa memberikan serapan di daerah inframerah ya. Kemudian untuk nitro sendiri dia bisa memberikan serapan NO-nya ya. Itu di daerah 1.650. Dia biasanya ada 2 puncak ya, di 1.600 dan di 1.300-an gitu ya. Itu untuk senyawa nitro. Kemudian kalau hidrokarbon tadi, kalau puncak CH itu biasanya dia munculnya di daerah 3.000 ya sampai 2.800. Kecuali tadi saya bilang kalau CH-nya itu adalah CH dari apa? Di sini C-nya itu adalah C ikatan rangkap gitu ya. Maka sorry salah. Ikatan rangkapnya yang sebelah sini. Nah, seperti ini. Maka ini munculnya di atas 3.000. Tapi kalau dia CH-nya adalah CH, ini kan CH alkena ya. Alkena ini CH-nya. Alkena. Kalau CH-nya rangkap 3, seperti ini, kan dia masih ada kemungkinan mengikat CH juga di sini ya. Apa bedanya? Bedanya adalah di sini. Ya, ini rangkap 2, ini rangkap 3. Maka CH-nya walaupun sama-sama CH, dia memberikan serapan di atas 3.300 tadi ya. Oke, kemudian puncak bending dari CH2 itu juga bisa muncul di daerah sekitar 1.400 sampai 1.300. Bending itu seperti ini contohnya. Ya, kalau di sini ada H, ini ada H gitu kan, CH2 ya. Maka dia bisa bisa berjauhan, bisa berdekatan gitu ya, atau model tadi skisoring atau twisting dan lain sebagainya. Ini munculnya di daerah 1.400 dan 1.307. Nah, ini untuk senyawa hidrokarbon yang CH-nya ya, CH hidrokarbon itu dia memberikan serapan di daerah 1.400. Nah, agar lebih jelas, saya mungkin bisa berikan contoh dalam bentuk strukturnya, spektrumnya ya, sorry. Jadi ini, tapi sebelumnya saya ingin berikan semacam ringkasan ya dari tadi penjelasan saya yang terkait dengan identifikasi gugus fungsi. Jadi kalau alkana dia biasanya di 2.850 dan sampai 2.960 ini untuk CH-nya, CH stretching-nya. Sedangkan bending-nya ada 1.350 sampai 1.470. Alkena
CH-nya walaupun sama-sama CH, pasti akan berbeda serapan. Ya, kemudian dia ada serapan khas di daerah sidik jari ya, 675 sampai 870. Kemudian beda lagi dengan CH aromatik. Dia ada di sekitar 3000 sampai 3100 dengan serapan sidik jarinya ada di daerah 670. Kemudian untuk alkuna juga berbeda karena di alkana, alkena, aromatik, alkuna itu kan beda-beda lingkungan kimianya. Sehingga serapannya pun juga pasti akan berbeda ya. Karena energinya berbeda. Kemudian untuk alkena tadi ada di 1640 sampai 1680 ya. Aromatik juga sama di daerah ini untuk CC-nya. Tapi CO di sini ya memang agak mirip ya, alkohol, eter, asam karboksilat dia memberikan serapan di daerah ini. Yang membedakannya adalah kalau ester ada gugus karbonil, kalau asam karboksilat ada gugus OH, kalau alkohol juga ada gugus OH, tapi asam karboksilat dia masih mengandung gugus karbonil bedanya. Kalau eter dia tidak mengandung gugus OH. Kemudian untuk aldehid, keton ya, sama-sama dia mengandung gugus karbonil juga di sini. Ya kan? Gugus karbonil di sini mirip seperti senyawa keton, asam karboksilat ataupun ester ya. Yang membedakan adalah di ikatan CO-nya tadi atau di OH-nya. Nah, alkohol misalnya yang monomer atau alkohol fenol itu juga dia memberikan serapan di daerah sekitar ini ya 3000-an. Asam karboksilat ya sama dia memberikan puncak melebar. Amina ini bisa memberikan daerah 3.300 sampai 3.500. Kemudian untuk amina tadi CN-nya bisa memberikan serapan di daerah 1.183 sampai 1.360. Ya. Untuk nitro sendiri ada di 1.515 sampai 1.560 dan 1.345 sampai 1.385. Ini adalah contoh serapan yang dihasilkan oleh masing-masing gugus fungsi yang terdapat dalam struktur senyawa organik ya. Sebenarnya angka ini juga mungkin bisa bergeser ya. Tadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi frekuensi vibrasi dari masing-masing ikatan, ya, tergantung juga dari lingkungan kimia yang berdekatan dengan dia. Ya, makanya penting untuk kita pelajari ya bentuk-bentuk spektrum yang sudah kita yang sudah pernah diteliti itu bisa dijadikan sebagai contoh untuk Anda belajar. Ya. Misalnya kita ambil contoh di sini ya. Ini adalah serapan untuk senyawa alkan. Alkana kan sudah tahu ya strukturnya gimana. Contohnya seperti ini. Ya. Jadi ada rantai lurus di sini. CH3, CH2 8 kali, terus terakhirnya CH3. Berarti apa saja nih gugus fungsi yang memberikan serapan? Oh, ternyata di sini ada CH stretching sp3. Yang mana CH stretching sp3 itu adalah yang paling ujung, misalnya yang di sini kan CH3 ya. Ini seperti ini. Ini kan ada H-nya. Nah, CH ini kan bisa mengulur, bisa keluar, bisa masuk ya. Atau yang ini juga CH2 di sini ya. CH2 juga bisa kan di sini melakukan stretching ya. Jadi C dengan H-nya menjauh, kemudian mendekat, menjauh, mendekat. Jadi ini contohnya untuk yang stretching. Nah, stretchingnya sendiri bisa yang asimetris, bisa simetris ya. Ada di daerah berapa? Ada di daerah sekitar di bawah 3.000 ya, 3.000 sampai 2.840. Nah, ini untuk CH stretching. Jadi yang mana CH stretching itu? CH stretching ya bisa yang ini, ya, bisa yang ini, bisa juga yang ini. Dia akan mengalami stretching ya. Atau yang tengah juga bisa. Nah, stretching CH SP3 dia memberikan serapan di daerah 2.800 sekian gitu ya, sampai 3.000. Nah, kemudian kalau senyawa alkana ini kan berarti hanya CH saja ikatannya ya, tidak ada lagi ikatan yang lain, CC. CC tunggal itu tidak bisa memberikan serapan di daerah infrared ya, kecuali CC ikatan rangkap. Nah, yang kedua adalah bending CH2 di sini ya. CH2 bending itu yang mana? Ada dua serapan CH2 bending. Yang ini tadi, saya dia menekuk gitu ya, hanya berdekatan, berjauhan. Ini juga sama, berdekatan, berjauhan. Berarti dia mengalami proses bending vibration. Ya, bending vibration untuk senyawa alkana.
Dan yang terakhir, misalnya di sini juga ada daerah sidik jari yang membedakan satu senyawa dengan senyawa yang lain. Contohnya, heksana itu C berapa ya? Heksana 6. C 6 H 14 ya. Iya, Pak. Ini heksana. Kalau heptana berapa? C7. C7 H16. H16. Nah, dari sisi ikatannya C6 sama C7 sama nggak? Sama-sama mengandung CH ya? Betul nggak? Iya, Pak. Nah, yang membedakan apa? Jumlah karbonnya dan jumlah hidrogennya. Apakah di dalam spektrum IR ini bisa terdeteksi perbedaan jumlah karbon sama jumlah hidrogen untuk senyawa yang sama-sama alkana? Dan alkananya lantai lurus lagi. Tapi kalau misalnya yang satu heksana, yang satu misalnya 2 metil pentana, itu kan sebetulnya beda ya, 2 metil pentana. Nah, berarti ada lingkungan kimia yang berbeda. Nah, kalau di sini kan hampir mirip. Sama-sama lantai lurus gitu, C, 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 ini juga sama C, 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 gitu kan. Apa sih yang membedakan? Nah, tidak ada dua senyawa yang memiliki spektrum yang sama persis. Ya, walaupun ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, misalnya ya. Nah, ya kan sama-sama dia mengandung ikatan CC sama CH. Tapi bedanya di mana? Bedanya tadi jumlah karbon. Ya. Untuk long chain band ini, ya mungkin untuk heksana sama heptana hampir mirip. Karena sama-sama dia mengandung rantai hidrokarbon rantai lurus, ya long chain band ini. Jadi yang membedakannya mungkin nanti di sini dia serapannya ada di daerah berapa gitu kan. Atau jumlah CH bendingnya itu mungkin ada, kalau heksana kan ada 3, misalnya di sini ada 2, ada 1 atau 2 misalnya. Nah, jadi ini yang disebut sebagai daerah sidik jari. Jadi walaupun sama-sama alkana, di sini akan berbeda nanti. Ya. Untuk heksana dengan heptana. Nah, makanya nanti kita perlu cermati ya daerah sidik jari ini untuk membedakan satu senyawa dengan senyawa yang lain. Kemudian yang kedua, untuk senyawa alkena. Ya. Alkena ini memberikan serapan di daerah berapa? 3095 sampai 3010 ini. Ya, CH-nya CHSP2. Kenapa disebut CHSP2? Ini, bukan CHSP3. Karena di sini CH-nya berikatan dengan CC ikatan rangkap. Maka disebut CHSP2. Ya, ini juga sama CHSP2. Masalahnya CHSP2 yang ada di sini sama yang ada di sini sama berbeda. Sama-sama terikat dengan CC. Nah, ini sebetulnya ya tiga-tiganya masuk ke dalam kategori SP2CH stretching ya. Sedangkan yang CH3, CH2 ini masuknya ke SP3 ya. Jadi kalau dia memiliki lingkungan kimia yang sama, mirip ya seperti ini, maka dia hanya akan muncul menjadi satu serapan. Tapi kalau lingkungannya sedikit berbeda, ya, maka di sini akan terjadi perbedaan bentuk spektrumnya atau perbedaan nilai frekuensinya, ya itu akan bergeser ya kalau dia memang lingkungan kimianya berbeda. Nah, contohnya di sini untuk alkena, ya. Alkena ini kan ada ikatan rangkap, ya sehingga di sini akan membentuk vinil, ya kan? Seperti ini vinil ini, ya CH2 CH. Nah, gugus vinil ini akan memberikan serapan di daerah sekitar 1000 ya sampai 650 ya. Ini untuk CH out of plane blending ya, yang ini CH ini. Dia memberikan serapan di daerah. Ini khusus untuk senyawa alkena ya, dia akan memberikan serapan di daerah sekitar 1000 sampai 650. Kemudian jangan lupa kalau alkena itu kan ada CC, maka dia muncul di sini spektrum ikatan rangkapnya.
daerah sekitar 1.600-an. Ya, 1.620. Nah, ini contoh dari bentuk spektrum senyawa alkena. Ya. Bagaimana dengan alkuna? Ada ikatan CC rangkap 3. Nah, biasanya CC rangkap 3 itu memberikan serapan yang di daerah 2.200-an. Ya. Nah, ini. Itu munculnya di daerah sekitar 2.250 lah, ya, kurang lebih. Itu adalah khas untuk CC ikatan rangkap 3. Kemudian yang kedua, khasnya dari alkuna itu adalah adanya SCH, SP, ya, SP ini. Jadi kalau alkuna kan pasti dia selain ikatan rangkapnya mengandung CC di sini, mengandung 3 ikatan rangkap, maka di sini C-nya mungkin aja dia berikatan dengan K. Nah, CH ini karena dia berikatan dengan C rangkap 3, maka dia akan muncul sebagai CHSP. Yang tadi saya katakan di daerah sekitar 3.300. Ini yang membedakan senyawa alkuna dengan senyawa-senyawa yang lain. Contohnya seperti pada senyawa ini. Ini adalah beta etilen. Apa namanya ini? 1, 2, 3, 4, 5. Oktuna ya, oktuna ya. 1 oktun. Jadi CH yang di sini kan 8 totalnya kan. Ini C 5, 6, 7, 8 ya. Nah, di sini kan ada CH ya. CH yang terikat di CC ikatan rangkap 3 dia akan muncul di sini. Sedangkan CC-nya sendiri akan muncul di daerah ini. Jadi dalam hal ini maka kita bisa melihat ya bahwa setiap gugus fungsi itu memiliki perbedaan bentuk dan nilai spektrumnya. Oke. Kemudian contoh yang lain adalah senyawa 4 oktuna ya. Di sini ada ikatan rangkap 3-nya tuh di sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, sebetulnya di sini untuk senyawa oktuna ini kan dia agak sedikit bentuknya simetris ya. Jadi simetris ini harusnya dia tidak memberikan serapan ya CC-nya. Maka di sini tidak muncul serapannya. Kenapa? Karena bentuk molekul ini adalah simetris. Ya, kalau kita potong 2 di sini, CC-nya berarti dia kiri kanan momen dipolnya sama. Jadi dia tidak akan memberikan serapan di daerah tadi 2.200-nya. Ya. Baik, sampai sini ada yang bertanyakan? Silakan kalau ada yang bertanya. Kalau CHSP3 tetap muncul ya, walaupun dia simetris karena di sini dia memberikan serapan di daerah 2.800 sampai 2.000 sampai 3.000 ya. CHSP3 itu yang mana? Yang ada di sini ya. CH3 kan ada CH-nya. Ini juga sama. Dia akan muncul sebagai CHSP3. Berikutnya ya. Bagaimana dengan senyawa aromatik? Tadi senyawa aromatik itu ada gugus fungsi CH, CC ikatan rangkap 2. Ya, kalau CC ikatan tunggal kan tidak terbaca biasanya dalam spektrum DRI karena kecil ininya serapannya. Karena dia tidak membentuk momen dipol biasanya. Jadi CH ini kalau dia bentuknya stretching, contohnya di dalam struktur toluen ya, CH3 benzen metilbenzen atau toluen ya. Nah, CH3 ini kan dia akan muncul sebagai CH stretching ya. Tapi beda CH stretching yang ada di sini ya. Sorry.
CH3 ini adalah CH SP3, yaitu yang ini, ya. Tapi di sini juga sebetulnya kan ada CH lagi. Di sini ada H, ya. Kalau benzen kan di sini kan masing-masing ada gugus H-nya ya, walaupun nggak digambarkan. Gitu kan. Ini juga masih ada gugus H-nya. Nah, ini kan baru 3 tangannya, kan karbon itu harus 4 tangan. Ini juga sama, ya. Ini juga sama. Jadi CH yang kedua ini berbeda dengan CH3 ini, maka dia disebut sebagai CH SP2, ya. Lengkap dengan apa namanya ini? Ikatan lengkap CC di sini, ya, sehingga CH-nya menjadi berbeda, ya. Kemudian selain CH-nya untuk aromatik itu muncul CC stretching, ya. Ikatan aromatik apa? Dari ikatan rangkap yang terkonjugasi, ya, seperti yang ada di struktur ini. Jadi CC-nya ini muncul juga dia. CC-nya nih, CC-nya kan ada di sini. Ya, CC stretching munculnya di daerah 1600 sampai 1400. Contohnya dia muncul di daerah sekitar 1500-an ya, atau 1600. Karena adanya stretching CC aromatik. Kemudian kalau senyawa fenol itu kan kadang-kadang dia punya substituen ya, seperti toluen ini kan berarti monosubstitusi dari alkana. Maka kalau monosubstituen dia akan memberikan serapan di daerah berapa ini? Sekitar 650 sampai 700-an mungkin ya. Yang membedakan antara monosubstituen dengan yang bentuknya misalnya apa ya? Ya seperti fenol, toluen itu kan monosubstituen. Ya, tapi kalau senyawanya yang disubstituen atau yang lebih banyak, maka di sini dia akan berbeda. Misalnya meta atau para ya. Kalau dalam struktur benzen itu kan kita mengenal istilah orto, meta, para. Apa bedanya? Ya. Bedanya adalah di sini. Ya, kalau misalnya dia monosubstitute ring atau hanya memiliki satu substituen, dia akan munculnya di daerah sekitar 690 sampai 750. Ya, ini ya contohnya. Kemudian bagaimana kalau misalnya senyawanya orto substituen ring ya. Jadi orto substituen ring ini misalnya dia akan memberikan serapan yang cukup kuat di daerah apa ini ya? Sidik jari ya, daerah sekitar 750 ya. Ini kalau dia bentuk ikatannya orto. Ini kan ada 2 ikatan ya, CH2, CH3, CH3. Ini berarti kan dia orto dietil benzen ya, orto dietil benzen. Nah, kalau kalian menemukan struktur seperti ini, maka dia akan memberikan serapan yang cukup tajam di daerah sekitar 700. Itu mencirikan adanya 2 bentuk ikatan dalam bentuk apa? Orto ini, orto substituent ring. Kalau meta bagaimana? Dengan para. Meta, para kan ada ya, kalau substituen. Nah, kalau meta ini spektrumnya seperti ini, bisa ada SP2, ada SP2 CH stretching ya, untuk yang aromatik dengan alipatik, karena ini ada alipatiknya. Kemudian ini adalah CC aromatik, dia memberikan serapan yang cukup banyak juga ya, tapi yang paling penting sih biasanya ada di daerah sekitar 1600-an ya, ini yang banyak digunakan di daerah ini. Ya. Kemudian yang tidak kalah menariknya adalah ternyata kalau meta ini di sini ada 3 substituen. Ya, 3 bentuk apa band ya. Dari masing-masing sekolah gitu ya. Jadi apa namanya ini? Meta ini bisa juga kita lihat dari spektrum apa namanya ini ya, CC-nya ya. CC-nya CC aromatik di sini. Kemudian CH-nya CH SP2. CH-nya CH alipatik di sini, CH aromatik SP2 dan CH SP3 yaitu dari CH3 ini ya. CH3 ini CH SP3.
ya, yang ini. Tapi kalau CH yang ada di sini, ya, ini adalah CH sp2. Itu bedanya ya. Sama tadi kalau substituennya meta, maka dia akan memberikan serapan kadang menghasilkan 3 band ya dengan intensitas medium di daerah 880. Nah, ini untuk senyawa aromatik dengan meta substitusi. Ya. Nah, kemudian kalau misalnya para gimana? Para substituen. Mungkin mirip seperti tadi ya, strukturnya kan di sini ada sp2, CH-sp3, ada ikatan CC aromatik. Tapi untuk para ini beda dengan meta, ya. Dia mirip seperti orto, cuman di daerah 800 kalau untuk para. Kalau orto tadi kan di daerah 750 ya, sama-sama serapan tunggal. Orto sama para itu dia memiliki orto substituen loop ya, atau yang disebut sebagai apa namanya ini, OP ya, meta substituen. Jadi dia akan memberikan serapan yang berbeda. Kalau orto dengan para tadi miripnya dia di daerah sidik jari mirip, tapi ternyata dia serapannya bergeser di daerah 800. Beda dengan yang orto tadi. Ini contoh untuk para di etil benzen. Nah, kemudian bagaimana dengan senyawa alkohol atau fenol? Ya. Alkohol atau fenol itu bisa memberikan serapan di daerah 3.400 sampai 3.300 untuk OH-nya. Sedangkan CO-nya itu bisa ada di daerah 1.260 sampai 1.000 cm. Nah, di sini ada perbedaan juga ya. Kalau kita mengenal istilah senyawa alkohol itu kan ada alkohol sekunder, alkohol primer, alkohol tersier. Di mana bedanya? Alkohol primer, alkohol tersier dengan alkohol sekunder. Jadi bedanya adalah kalau alkohol primer biasanya dia ada di ujung ininya, gugus OH-nya. Contohnya etanol ya. CH3 kan. Di sini misalnya CH3, ini CH2-nya ya. Ini CH3 misalnya seperti ini ya. Nah, kan di sini ada gugus OH, ada gugus CO. Nah, CO-nya itu akan muncul di daerah 1050. Kalau ini adalah alkohol primer. Kalau sekunder gimana? Sekunder biasanya seperti ini. Jadi di sini ada OH, kemudian sini lah, ya, kemudian di sini ada masih ada, di sini ada C ya. Ini kan masih ada H ya. Nah, seperti ini berarti dia alkohol sekunder ya. Kalau alkohol tersier, maka di sini contohnya seperti ini. Di sini ada CC, kemudian di sini OH ya, sorry. Kemudian di sini ada C lagi. Nah, untuk COH ini disebut alkohol tersier. Kenapa? Karena C-nya tidak berikatan lagi dengan hidrogen. Ya, tapi kalau di sini C-nya berikatan dengan 2 atom hidrogen. Maka ini disebut sebagai alkohol primer, ini alkohol sekunder, dan ini alkohol tersier. Nah, CO-nya ini ternyata beda-beda. Ya. Jadi Anda bisa membedakan ya apa yang dimaksud alkohol primer, sekunder, sama tersier. Lihat dari gugus OH-nya tadi adanya di mana. Oke, walaupun sama-sama alkohol, ternyata dia bisa, bahkan kalau untuk fenol, CO-nya dia bisa ada di daerah 1220. Jadi beda ya antara alkohol primer, sekunder, tersier, dan gugus fenol. Nah, contohnya ini ada senyawa heksanol, 1 heksanol. Berarti ini alkohol apa namanya? Alkohol primer, ya. Alkohol primer dia memberikan serapan di daerah 3.000 sampai 3.200 sampai 3.600 untuk OH-nya.
Ini bisa Anda lihat ya, OH-nya ada di sini. Nah, ini. Ini serapan OH. Kemudian ini CHSP3. Dari mana CHSP3 ini? Dari ini, CH3 ini. Ya, karena dia ikatannya kan tunggal, nggak ada ikatan lengkap di sini. Kemudian OH sudah ada, CH-nya sudah ada, bendingnya juga tadi kan dari CH2 di sini ya. Bisa juga dia mengalami bending. CH3 juga bisa mengalami bending, dia menyerap di daerah 1400 sampai 1600. Nah, yang unik dari alkohol primer itu ada CO-nya ini. Ya. Berapa tadi alkohol primer CO-nya? Ada di sekitar 1000. Ini. Nah, ya. 1000 cm minus 1. Coba kita cek. Oh, ya kan? Ini alkohol primer 1050. Benar ya tadi? Ini ada sekitar 1000 sampai 1050 ya, mungkin bergeser sedikit lah di sini ya. 1000 sampai 1000. Itu untuk alkohol primer. Bagaimana dengan alkohol sekunder? Tadi CO-nya katanya menyerap di daerah 1100. Kita lihat di sini ya. Contohnya adalah 2-butanol. Ini disebut sebagai alkohol sekunder karena dia gugus OH-nya ada di C yang tengah ini ya, yang mengikat satu atom H. Ya. Kalau yang mengikat 2 atom H tadi kan primer. Kalau mengikat satu atom H ini sekunder. Nah, yang sekunder ini sama-sama dia mengandung gugus OH di sini memberikan serapan di daerah 3000 sampai 3200 sampai 3600. Kemudian SP3 dari CH3-nya ini di daerah 3000 sampai 2850. Kemudian CO-nya ini, CO-nya dia bergeser ke 1100. Ya, ini dah. CO-nya akan bergeser di daerah 1100-an kalau untuk alkohol sekunder. Sedangkan CH3, CH2B-nya sama di 1300 sampai 1400. Ya. Ini bedanya ya. Walaupun sama-sama misalnya di sini heksanol dengan alkohol, ternyata beda loh di sini. Selain dari CO-nya juga bisa dilihat dari panjang rantainya di sini ya. Kalau ini rantai lurus maka dia memberikan serapan di 750. Tapi kalau dia itu ada ininya ya seperti ini, dia tidak bisa memberikan serapan di daerah 750 tadi karena memang dia bukan alkohol primer, bukan rantai lurus gitu kan ya. Oke, kemudian contoh yang lain adalah parakresol. Parakresol ini senyawa apa? Ini udah mulai lumayan rumit ya. Di situ ada gugus OH. Gugus OH-nya memberikan serapan di daerah 3500 di sini ya. Ini OH-nya. Dari mana? Dari sini OH-nya. Jadi akan memberikan serapan di sini. Kemudian CH3, stretching-nya muncul di mana? Muncul di sini. Ya. Lalu ada nggak CH aromatiknya yang di sini? Nah, ada, yaitu yang ini. Ya, ada dua. Ini yang untuk CH3-nya, ini untuk yang CH-nya. Ya. Kemudian karena dia para, maka dia akan memberikan serapan di daerah 800 ya. Tadi tunggal ya kan, ini OH sama CH3-nya kan berorientasi para, sehingga dia muncul di daerah sekitar 800. Tapi yang perlu diperhatikan lagi adalah di sini karena dia mengandung CO alkohol, maka dia memberikan serapannya di 1200. Ini kan COH ini alkohol ya. CO-nya maka dia muncul di daerah 1200. Nah, itu beberapa contoh ya cara menginterpretasikan data untuk senyawa alkana, alkena dan alkuna dan alkohol ya. Termasuk senyawa aromatik tersubstitusi tadi. Baik. Kemudian bagaimana kalau kita mau identifikasi senyawa aldehid? Ya. Aldehid itu kan tadi memberikan serapan di daerah 1740, itu untuk normal alifatik. Tapi kalau dia berkonjugasi dengan ikatan rangkap, maka dia akan bergeser ke daerah 1700. Atau kalau dia berkonjugasi dengan gugus penol atau penil, dia bergeser juga ke 1700. Nah, yang paling krusial dalam spektrum senyawa aldehid adalah ikatan COH ini. Dia akan muncul di daerah 2800 sampai 2700 ya. Ini akan muncul sebagai puncak dari senyawa aldehid. Nah, inilah puncak-puncak yang bisa membedakan antara aldehid dengan senyawa keton. Karena kalau keton kan nggak punya gugus CH ini ya. Absorpsi CH-nya nggak ada kalau senyawa keton. Oke, kemudian kita ambil contoh di sini misalnya apa nih senyawa apa nih? Nonanal ya, normal alifatik aldehid. Nah, ada SP3, ada SH aldehid yang munculnya di daerah 2700-an. Kemudian ini ada Vita opportun ya dari CO
yang muncul di 1.800 muncul lagi di 3.600. Ini sebetulnya kita apa ya namanya itu, kita kelipatannya gitu. Jadi dengan jumlah energi 2 kali lipat dari energi awalnya. Jadi sekitar itu yang disebut sebagai pita opportune ya. Nah, kemudian CH-nya tadi kan untuk aldehid itu CH-nya yang membedakan dengan CH alkana. Ini CH ini. Karena dia berkaitan dengan karbonil. Nah, CH ini akan muncul di sini. CH aldehid ya. 2.700-an atau 2.800 ke bawah ya. Ini untuk senyawa aldehid ya. Untuk yang dia tidak mengandung ikatan rangkap. Tapi kalau dia mengandung ikatan rangkap seperti ini misalnya COH ya, berkonjugasi dengan ikatan rangkap CC ya, ikatan rangkap yang terkonjugasi dengan karbonil, maka di sini konjugasinya dia akan memberikan serapan di daerah 1.700, tapi di sini CC-nya juga akan ikut menyerap di daerah 1.600-an. Kemudian karena di sini posisinya adalah trans ya antara CH3 dengan COH, maka di sini ada trans OOP-nya ya, atau yang berkaitan dengan struktur 3 dimensi atau yang stereo kimia dari senyawa tersebut, gitu kan? Karena di sini ada apa namanya ini konfigurasi trans ya, trans dari senyawa aldehid tersebut. Nah, kemudian kalau gugus fenol walaupun sama-sama aldehid akan berbeda ya. Di sini bedanya di CC aromatik, kemudian konjugasi CO-nya sama monosubstitusi. Kalau monosubstitusi kan tadi ada satu puncak ya yang akan muncul di daerah 1.750-an. Nah, bagaimana sih bedanya antara CO yang tunggal dengan yang yang memiliki ikatan dengan senyawa rangkap ya, terkonjugasi. Misalnya seperti ini. Jadi selain gugus karbonil di sini ada ikatan rangkap. Maka ikatan rangkap ini bisa berresonansi sehingga dia akan menggeser panjang gelombang yang diinginkan ya. Nah, kemudian untuk senyawa keton tadi bedanya apa sih sebetulnya? Keton itu kan sama-sama mengandung karbonil, tapi dia tidak mengandung CH aldehid ya. Jadi hanya ada CO karbonil dan CC tunggal ya seperti ini. CO karbonil dan CC tunggalnya ini. Ini contoh dari spektrum apa ini? Siklopentanon ya. Sama di sini juga ada pita opportune ya di daerah sekitar 300. Nah, ini sp3 dari ikatan ini ya, dan kemudian CO yang berikatan dengan apa ini? Ya ini bendingnya ya, bending dari CC-nya ini maksudnya. Contoh yang lain adalah apa ini? Acetopenon ya. Acetopenon ya, senyawa apa ini keton juga ya sama ya, cuma dia mengandung gugus aromatik ya. Nah, kalau asam karboksilat dia bisa mengandung gugus OH dan ada ikatan CO-nya yang muncul di daerah sekitar 1.300 sampai 1.200. Contohnya adalah asam isobutirat ya, di situ ada mengandung gugus karboksil ya, ini CO-nya. CO-nya muncul di sini, CO karbonilnya, kemudian OH-nya muncul di sini ya. Tapi kadang-kadang dia overlap dengan ya, sp3 tadi ya. Sama untuk yang berikutnya adalah CO-nya ya, CO dari asam karboksilat itu berbeda ya dengan alkohol ya di 1.200. Nah, begitu pula untuk senyawa yang ester ya. Ester ini contohnya etil butirat ya. Dia akan memberikan serapan untuk CO-nya di daerah 1738. Tapi kalau misalnya gugus karbonilnya ketemu dengan alkena ya, metil metakrilat misalnya ya, maka dia akan bergeser ke daerah yang lebih pendek. Ini contohnya untuk senyawa etil butirat ya. Di sini ada gugus karbonil menyerap tajam di 1.700, kemudian SCHSP3 dari CH3 dan pita opportunnya dari ini ya, tadi dari gugus karbonilnya di sini ya, CO-nya.
Kemudian CO ikatan tunggalnya muncul di daerah sekitar 1200 ya sampai 100. Oke. Nah, jadi bedanya kalau misalnya untuk karbonil aldehid dengan karbonil keton atau dengan eh, apa namanya ester ya. Bedanya ada di daerah sekitar ini ya, CO-nya ini. 1000 sampai 1200 tadi ya. Selain tentunya ada konjugasi CC dan konjugasi CO. Oke, kemudian ini contoh yang lain adalah metil benzoat ya, turunan dari asam karboksilat ya. Metil benzoat. Karbonil berkonjugasi dengan senyawa aromatik. Ya, sudah hampir sama ini konjugasi CO-nya, CO stretching-nya. Kemudian ini adalah ini daerah sidik jarinya ya, di daerah sekitar apa ini 750-an ya untuk senyawa fenol aromatik ini. Sorry, metil benzoat ini. Nah, kemudian yang terakhir untuk senyawa amina itu bisa kita bedakan juga ya, amina primer, sekunder, sama tersier. Apa bedanya? Kalau amina primer itu kan dia ada dua gugus OH ya, dua gugus NH ya, sorry. Ini misalnya N ya, di sini ada H, ini ada H lagi. Nah, ini adalah amina primer kan. Jadi dia akan menghasilkan dua puncak. Tapi kalau aminanya sekunder hanya seperti ini saja, ya, dia hanya mengikat satu H, sedangkan yang lainnya berikatan dengan C atau dengan ya, gugus lain, maka ini disebut amina sekunder. Dia yang menghasilkan satu puncak saja, dengan puncak yang agak lemah ya. Tapi kalau bergabung dengan ikatan aromatik, dia akan kuat juga ya. Serapan NH. Yang ketiga adalah amina tertier atau amina tersier ini adalah yang tidak memiliki gugus H di sini ya. Misalnya di sini CN-nya berikatan rangkap seperti ini ya, sehingga dia tidak bisa berikat lagi dengan yang lain. Maka dia tidak bisa memberikan serapan, walaupun gugus H-nya sudah ada di dalam struktur molekul dari si apa namanya itu amina primer tadi ya. Kemudian dia akan memberikan serapan lagi di daerah 800 sekian untuk daerah bending plane-nya ya. Ya, contohnya misalnya butil amina ini. NH-nya di sini ada dua puncak, berarti dia ada NH primer karena di sini ada dua NH ya. Ini ada contoh untuk spektrum butil amin. Atau misalnya di butil amina ya, NH-nya kalau di butil amina berarti kan ada dua gugus. Ya, dua gugus butil ya, di sini berarti ada butil lagi. Jadi NH-nya adalah NH sekunder, maka dia muncul sebagai satu puncak. Kemudian CN-nya muncul juga di daerah sekitar 1100-an ya, selain dari CH band-nya. Nah, sekarang silakan Anda lihat ya, dari keempat spektrum yang ada ini, dari keempat struktur molekul yang ada ini, menurut Anda mana yang paling cocok dengan bentuk spektrumnya? Apakah A, B, C, atau D? Kalau B ini kan gugus karbonilnya berikatan dengan CO, CH2, berarti ini adalah ester. Ini juga sama, ester, tapi dia berkonjugasi dengan CC ikatan rangkap. Ya kan, maka dia mungkin akan sedikit bergeser ya. Kemudian di sini ada CH-nya. CH-nya CH alkena akan berbeda ya. Atau dia sebagai keton. Ya, kalau ini kan ester ya tadi, ester, tapi dia terkonjugasi ini sebagai keton. Atau dia sebagai apa ini? Senyawa ester juga ya sama ya, RCOOR ya kan, ini R-nya aromatik, O-nya ada di sini, dan dia tidak terkonjugasi untuk yang D ini. Mana kira-kira yang benar ya? Mana spektrumnya kok nggak ada ya? Nggak ditunjukin ya di sini. Padahal harusnya ada. Saya lupa menyimpannya. Jawabannya B, tapi nggak jelas spektrumnya yang mana. Etil sinam. Mana ya? Kalau muncul ya. Oke, yang ini aja deh kalau gitu.
Ini PR yang kedua. Ya. PR yang kedua, Anda diminta untuk mencocokkan bentuk struktur molekul yang ada di atas ini dengan bentuk spektrumnya. Kira-kira spektrum yang di bawah ini milik senyawa A, B, C atau D. Ini ada senyawa aminnya ya. Amina primer, sekunder, dan silakan dipikirkan. Nah, saya minum dulu. Ya. Baik, kira-kira menurut Anda, apakah spektrum ini milik senyawa A, B, C, atau D? Kalau yang B ini kan aminnya amina apa ini? Amina Tersier ya, Pak? tersier. Kalau amina tersier dia memberikan serapan nggak? Enggak, Pak. Nggak. Tapi di sini dia ada serapan ya di daerah sekitar 3.600 nih. Ada dua puncak. Ada dua serapan. Nah, kalau ada dua serapan berarti dia aminanya amina primer apa sekunder? Sekunder, Pak. Sekunder satu. Kalau sekunder kan tadi contoh ini. Kalau sekunder satu dia puncaknya. Kalau primer dia puncaknya dua. Berarti di sini adalah kemungkinan adalah amina sekunder ya, karena puncaknya di sini ada dua. Nah, sekarang dari amina primer, bukan amina sekunder. Ini yang kedua kan yang A adalah amina sekunder, karena di sini NH-nya satu. Ini tersier. Nah, CD itu ada dua sama-sama amina primer, NH2 di atas. Cuma di sini terkonjugasi orto sama para ya. Bedanya cuma di situ aja, kan sama-sama NH2 sama CH2, CH3. Berarti kita harus membedakan spektrum para ini cirinya apa dia? Memberikan serapan di daerah 800, tapi di sini dia memberikan serapan di 750 ya. Maka kemungkinan itu adalah strukturnya dari orto ya, bukan para. Nah, di daerah sidik jari dia memberikan serapan di daerah 750. Nah, ini yang lainnya adalah CC ikatan rangkap sama CC ikatan rangkap di 1600, kemudian ini CH ya aromatik ya di atas 3000 sama CH alipatik yang CH2 sama CH3-nya. Nah, ini adalah bending vibration-nya daerah sekitar 1300-an dan ini daerah sidik jari untuk substitusi orto yaitu nomor yang senyawa D. Jadi jawabannya adalah D ya, karena di sini dia memberikan serapan di daerah orto. Untuk daerah sidik jarinya adalah di daerah 750 berarti dia senyawanya benzene tersubstitusi orto biasanya ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Ya, silakan kalau ada pertanyaan. Nah, selanjutnya. Oh, ini ternyata ya tadi yang ditanyakan. Ini ada senyawa karbonil. Apa ini? Senyawa aromatik monosubstitusi. Aromatiknya sendiri kan sudah jelas dia muncul di daerah 1680-an itu untuk ikatan CC. 1600 itu untuk aromatik ya. Nah, 1688 itu adalah untuk karbonil. Cuma bedanya di sini kan ada karbonil sebagai keton, karbonil sebagai asam karboksilat, karbonil sebagai aldehid, karbonil yang berikatan dengan CH gitu ya. Ada lagi karbonil keton, ini sama-sama keton ya dua-duanya ya. Cuman yang A dan D ini beda, dia ikatannya lebih dekat dengan ini berarti konjugasi ya gugus karbonilnya. Menurut Anda, untuk spektrum yang ada di sini, apakah milik senyawa A, B, C, atau D? Kalau karboksilat, ada serapan OH nggak di sini? Di 3200 sampai 3600 ada serapan yang melebar nggak untuk OH?
Coba lihat, ada nggak di sini? Di 3.500-an, 3.200 sampai 3.600 nggak ada ya. Yang hanya ini mungkin yang opportune tadi dari ini ya, tapi dia bukan puncak OH. Berarti B ini kita coret ya, karena dia bukan gugus karboksil. Nah, kemudian ada serapan yang cukup tajam di 1.200. Nah, 1.200 ini katanya tadi ada gugus CO ya. Tapi CO-nya sendiri di sini sebagai apa? Ya. Kita bisa lihat di sini. Karena ini adalah apa namanya sama-sama benzen tersubstitusi. Kita lihat lagi di daerah 2.700 ada nggak aldehid di sini? Aldehid nggak ada ya. CH-nya CH aldehidnya di sini kan daerah sekitar 2.800-an ya. Ini berarti kemungkinan besar adalah apakah yang apa tadi karbonil tersubstitusi atau karbonil yang ini yang sama-sama keton ini ya. Tinggal mau mencari yang mana yang paling pas di sini. Tapi di sini kok ada di 1.200 ini dia serapannya cukup tajam juga ya. Ini menurut Anda serapan dari senyawa apa ini kira-kira? Jadi jawabannya yang mana? A, B, C atau D? Overlap sama gugus OH. Ini kemungkinan sih adalah asam karboksilat ya, karena di sini ada 1.200-nya, tapi untuk OH-nya mungkin dia overlap sama CH di sini ya, tidak kelihatan. Cuma yang jadi pertanyaan besar adalah kenapa dia muncul serapan di 1.200? Nah, 1.200 ini biasanya serapan dari gugus CO tunggal ini. Yang lain kan tidak ada ikatan CO. Kalaupun keton, ya biasanya tidak memberikan serapan yang tajam di sini. Kemudian di sini ada di daerah sekitar 750 ini untuk alkananya ya. Kemudian ini yang di daerah 700-annya ini untuk benzen tersubstitusi orto tadi ya. Benzen tersubstitusi orto, maksudnya monosubstitusi ya. Jadi kemungkinan ini jawabannya adalah B. Kalau aldehid kan nggak mungkin karena ada serapan CO-nya cukup tajam di 1.200. Nah, kemudian yang berikutnya, mana yang kira-kira memberikan serapan untuk dua puncak di daerah 1.819 dan 1.750. Ini sama-sama mengandung karbonil ya. Cuma karbonilnya ada yang berpasangan gitu ya. Karbonil. Kalau ini kan bentuknya simetris ya. Kemungkinan A ini enggak. Walaupun dia berpasangan karena kiri kanan sama. Jadi nggak mungkin serapannya dia muncul di daerah. Karena dia bentuknya simetris. Kemudian ada lagi yang B dan D. B sama D ini juga sama sih. D sama-sama simetris juga di sini. Ya, CH2, CH2, CH3. CH3, CH2, CH2. Berarti ini sama, simetris dengan sama seperti senyawa A. Yang kemungkinan tidak simetris adalah senyawa B ya. Karena di sini setelah CH2, CO, CH2. CO, CH3. Di sini nggak ada O-nya. Kita lihat di sini. 1.750 itu untuk serapan karbonil karena dia double, maka muncul 2. Kemudian ini untuk serapan alkena CH3 SP3 ya, CHSP3, sorry. Kemudian ini 1.000 adalah untuk gugus CO-nya. Ya, dia memberikan serapan yang cukup tajam ya untuk CO. Yang lain kan nggak ada CO. Ini ada CO tapi dia simetris. Nggak mungkin dia memberikan serapan kalau simetris. Maka jawabannya adalah B. Ya. Oke, jadi itu beberapa contoh
bentuk spektrum yang bisa kita jadikan bahan untuk pembelajaran ya, bagaimana kita mengenal spektrum IR itu dari nilai frekuensi yang dihasilkan dan bisa kita interpretasikan adanya gugus fungsi apa saja di dalam senyawa tersebut. Ya, dari mulai alkana, alkohol, alkena, alkena, karbonil, aldehid, keton, ester, dan seterusnya. Nah, intensitasnya bisa medium, bisa tinggi, tergantung dari jenis ikatannya. Ya. Ini juga tabel yang bisa Anda lihat di sini, misalnya ada CH alkana itu di 3.000 sampai 2.850. Dia bandingnya ada di 1.400 sampai 1.300. Kalau alkena, CH-nya muncul di 3.100 sampai 3.000 dengan intensitas medium. Aromatik sama di 1.150 sampai 3.050. Mirip seperti alkena, cuma bedanya apa? Kalau aromatik kan di sini sedikit lebih ini ya, dan adanya ikatannya di daerah sini. Kalau aromatik biasanya di bawah 1.600, tapi kalau alkena itu di atas 1.600. Bedanya di daerah ikatan CC-nya, CC ikatan nangkapnya. Nah, ini bisa Anda baca-baca, Anda pelajari ya, contoh-contoh gugus fungsi dan nilai frekuensinya untuk masing-masing. Baik, kalau dari sisi instrumentasi saya kira kemarin sudah dijelaskan ya, spektrum IR itu mengandung apa, misalnya ada verometer ya kalau untuk FTIR, dan kelebihannya apa di situ ya. Ini kita lewat saja. Nah, ini juga sudah dijelaskan keunggulan FTIR. Apa sih informasi yang kita peroleh ketika kita melakukan analisis dengan spektrum IR? Jadi biasanya yang paling utama spektrum IR itu digunakan untuk elusidasi struktur ya, untuk menginterpretasikan keberadaan gugus fungsi dari suatu senyawa, di mana gugus fungsi itu akan terbagi menjadi dua, yaitu yang disebut sebagai daerah terlokalisasi atau functional group region ya, 4.000 sampai 1.300 atau sampai 1.500-an. Lalu daerah fingerprint itu ada di bawah 1.300 sampai dengan 650 ya, fingerprint ya. Kemudian yang kedua, selain kita mengidentifikasi gugus fungsi, kita juga bisa mengidentifikasi komponen dari suatu senyawa atau zat yang tidak kita ketahui dengan membandingkan spektrum yang diperoleh itu dengan spektrum reference atau spektrum pembanding, spektrum senyawa pembandingnya. Jadi kalau misalnya kita mau mengidentifikasi nih ada misalnya contohnya senyawa kafein ya dari kopi, kafein ini spektrumnya seperti apa sih? Apakah kita telah berhasil mengisolasi kafein? Ya kita bandingkan aja spektrum yang kita dapatkan itu dengan spektrum kafein yang murni. Apakah mirip atau tidak? Nah, itu bisa kita identifikasi. Termasuk kemurniannya pun bisa kita tentukan dari IR-nya, apakah dia masih ada pengotornya atau dia sudah murni. Yang ketiga, IR juga kadang digunakan untuk analisis kualitatif dan kuantitatif. Tapi kalau untuk kuantitatif biasanya jarang digunakan ya, walaupun dia bisa menyerap gugus fungsi. Tapi kenapa? Karena di situ multiple absorption-nya jadi lebih banyak gitu, jadi tidak terlalu kuantitatif, tidak bagus lah kalau kita gunakan untuk identifikasi kadar senyawa ya. Kadar itu jarang kita menggunakan IR, tapi analisis kualitatif misalnya untuk identifikasi senyawa, identifikasi kemurnian, identifikasi senyawa yang tidak diketahui, bahkan identifikasi gugus fungsi dari senyawa yang kita isolasi, misalnya dia mengandung gugus fungsi apa saja, itu bisa dilakukan dengan spektrum IR. Ya. Aplikasinya bisa di bidang farmasi ya, untuk analisis bahan obat, untuk analisis senyawa aktif ya, kemudian analisis forensik ya, untuk identifikasi misalnya kasus-kasus tertentu ya, contohnya seperti dalam analisis pemalsuan suatu bahan itu bisa diidentifikasi dengan FTIR. Ya caranya gimana? Dibandingkan dengan senyawa yang aslinya. Ini asli atau palsu? Nanti itu spektrumnya.
mirip atau enggak. Kalau nggak mirip berarti jangan-jangan ini adalah senyawa yang palsu. Misalnya dalam kasus apa ya, pemalsuan eh, bahan aktif untuk obat misalnya gitu ya. Itu bisa diidentifikasi juga di aplikasi FTIR. Untuk analisis polimer jelas bisa juga ya, karena polimer itu kan senyawa organik basisnya ya. Dan di situ ada ikatan-ikatan tertentu. Kemudian untuk formulasi bahan lubrikan ya, oli gitu ya, atau fuel aditif. Fuel aditif itu bahan tambahan untuk bahan minyak aditif minyak bumi ya, atau bahan bakar BBM ya. Kadang-kadang kan ada tambahan senyawa apa ya namanya itu ya, untuk mengurangi angka oktannya gitu ya. Nah, itu bisa kita analisis dengan FTIR ya. Untuk analisis di bidang pangan ya, kemudian quality control ya kalau di industri, dan analisis lingkungan. Saya untuk analisis pencemaran ya, water quality untuk pencemar bahan-bahan organik bisa kita analisis dengan FTIR. Kemudian analisis di bidang biokimia ya dan biomedis, juga di bidang industri ya, coating and surfactant ya, misalnya untuk pembuatan deterjen dan lain sebagainya. Jadi sebetulnya aplikasi dari FTIR ini banyak sekali. Anda bisa cari contoh-contohnya nanti. Ya, misalnya untuk analisis petroleum hidrokarbon ya dalam oil and gas ya, untuk detection freon, dan untuk mendeteksi kontaminasi udara, untuk menentukan protein, lemak, minyak ya, asam lemak, lipid, selulosa, dan produk-produk agriculture yang lain ya, yang menghasilkan senyawa-senyawa polimer organik. Kemudian kalau untuk far infrared biasanya digunakan untuk senyawa inorganik ya dalam bentuk kristal, tapi ini beda ya panjang gelombangnya dibandingkan dengan yang middle infrared. Detection non halal material, contohnya analisis gelatin atau lemak babi, bisa juga dilakukan dengan FTIR ya. Nah, untuk preparasinya sendiri ada dalam bentuk padatan atau larutan, atau bisa juga dalam bentuk gas ya. Tapi tergantung jenis sampelnya ya. Kalau untuk gas preparasinya berbeda dengan yang padat atau cair. Yang umum biasanya dalam bentuk cairan ataupun semi padatan ya, atau padatan bisa ditambahkan dengan KBR ya sebagai zat untuk membentuk pelet ya, atau tablet. Apa saja syarat yang harus dipenuhi dalam penafsiran data FTIR ini? Yang pertama, sebisa mungkin spektrum yang diperoleh itu adalah spektrum dari senyawa yang murni. Kenapa? Karena kalau senyawanya itu mengandung pengotor, akan mempersulit kita untuk membedakan mana ini senyawa murninya, mana ini pengotor. Kecuali kita punya spektrum pembandingnya. Ya, tapi kalau kita nggak punya spektrum pembandingnya, ini senyawa asli atau ada pengotornya gitu. Nah, itu akan sulit dibedakan kalau kita tidak punya senyawa murni. Jadi kalau untuk identifikasi struktur, sebaiknya senyawanya dimurnikan terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, spektrofotometer FTIR ini harus dikalibrasi agar pita yang teramati itu sesuai dengan frekuensi atau panjang gelombang. Jadi memang dalam pengukuran FTIR kadang-kadang kita juga memerlukan proses kalibrasi, misalnya dengan menggunakan film polistiren ya, untuk mengkalibrasi panjang gelombang ataupun frekuensi. Nah, kemudian yang ketiga, metode yang harus kita gunakan ya dalam persiapan sampel itu kan berbeda untuk sampel gas, sampel cairan, sampel padatan. Maka ketebalan dari selnya harus diatur ya. Misalnya kalau untuk yang padatan harus dibuat setipis mungkin supaya nanti puncak-puncak selatannya itu tidak overlap atau tidak terlalu ini ya, overload lah gitu ya. Dan yang terakhir, perlu dilakukan analisis background ya, atau blank correction. Biasanya kan alat FTIR itu bisa membaca juga spektrum air, uap air, atau udara ya. Kalau di situ ada senyawa-senyawa organik, maka dia akan ikut terbaca. Makanya harus dilakukan proses blank correction sebelum kita lakukan analisis ya. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Untuk minggu depan saya minta ya kelompok 2 ya untuk mencari satu artikel hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penggunaan alat FTIR dan
bagaimana cara menginterpretasikan data hasil pengukuran. Jadi harus ada data spektrumnya ya kalau bisa, untuk nanti kita diskusikan ya. Lalu nanti Anda buat makalah dan dipresentasikan ya, jurnalnya ini. Cari jurnal yang bisa representatif ya untuk penjelasan tentang data spektrum IR ini. Untuk waktu presentasinya dilakukan setelah pertemuan ke-7, berarti setelah pertemuan ke-6 ya, berarti pertemuan ke-7 nanti minggu depan ya. Atau setelah materi ini selesai. Karena ini sekarang materi IR-nya sudah selesai, aplikasinya sudah dijelaskan ya, kemudian apa namanya interpretasi datanya sudah dijelaskan juga, sistem instrumentasinya juga sudah dijelaskan, tinggal contoh aplikasinya. Baik, sampai sini ada yang bertanyakan lagi, silakan. Kalau ada yang mau bertanya. Halo? Jangan-jangan sudah pada tidur ini. Belum. Gimana? Ada yang bertanya nggak? Jelas? Oke. Kalau tidak ada yang mau bertanya, berarti untuk pertemuan hari ini saya cukupkan dulu. Ya, silakan nanti untuk kelompok 2 dibuat materi presentasinya. Minggu depan kita presentasikan ya. Mungkin kalau udah ada contoh aplikasinya akan jauh lebih memahami ya. Jangan lupa untuk pertemuan hari ini dibuat resumenya ya, seperti biasa dan dikumpulkan di kolom tugas di AIS ya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih banyak, Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Ya. Pak. Pak.